Jauh dari tempat yang berbeda, Mirna sudah mulai terpancing dengan ajakan Wisnu. Walaupun sudah Mirna tolak dengan halus, dan akhirnya ia luluh juga. "Ayolah sayang, jangan sungkan sama aku," ucap Wisnu sembari membelai rambut Mirna. Lalu mereka berdua mendekatkan wajahnya masing-masing. Dan terjadilah sebuah peristiwa pengkhianatan. Mirna sudah kewalahan menghadapi Wisnu yang sejak tadi selalu menunda untuk berhenti. Tapi Mirna juga sangat merasa puas atas adegan rancang Wisnu. Ia mampu membuat Mirna terpukau karena kegagahan dan kelihayannya, hingga membuat Mirna lupa akan segalanya. Cuaca yang sedang gerimis juga sangat berpihak kepada dua insan yang sedang memadu kasih sejak tadi. "Kau hebat sekali, Wis," ucap Mirna. "Kau juga hebat, sayang. Ayo sekali lagi," ajak Wisnu. "Sudah ya, Wis. Aku sangat capek. Kan sudah 2 kali," tolak Mirna menahan kantuk. "Sekali lagi ya, sayang," pinta Wisnu sembari memeluk tubuh Mirna. Mirna menggelengkan kepalanya. Ia sudah sangat kecapean dan langsung tertidur pulas tanpa mengenakan pakaian selai pun yang hanya ditutupi selimut. Wisnu tersenyum puas karena ia sudah berhasil mendapatkannya. Ia melirik Mirna yang sudah tertidur sejak tadi sambil bergumam, "Dasar wanita!" Lalu keluar dari kamar itu meninggalkan Mirna. Sejak tadi, Imron seperti berputar-putar di jalan yang sama hingga ia sampai sekarang tidak kunjung sampai juga. Imron merasa saat ini sedang dipermainkan oleh Iwan. Ada seseorang yang mengetahui dan sengaja untuk memperlambat perjalanannya ini. Imron pun berhenti sejenak. Ia ingin membuat dirinya tenang terlebih dahulu. Rasa takut karena sendirian tentu saja ia rasakan. Tapi Imron mencoba membuang jauh-jauh rasa itu. Karena semakin ia takut lalu panik, maka ia terus-menerus tidak akan pernah sampai ke rumah Bawaro. Imron pun terus beristighfar di tengah derasnya gerimis yang mengguyur hutan belantara ini. Ia melihat sekeliling tidak ada seorang pun di sini. Ia bergidik ngeri dan langsung melajukan kendaraannya. Imron pun sangat yakin kalau Mirna berada di tempat Bawaro. Ia berharap semoga tidak terjadi apa-apa terhadap Mirna sekarang. Mirna terbangun dari tidurnya. Ia mendapati seorang diri di dalam kamar. Ia memakai pakaian yang berjajaran itu terlebih dahulu sebelum keluar. Wisnu," panggil Mirna mencari Wisnu. Ia keluar dari kamar dan melihat Mbah Waro yang sedang bersantai. "Permisi, Mbah. Saya mau numpang ke kamar mandi," ucap Mirna. "Iya, silahkan," jawab Mbah Waro sembari memperhatikan Mirna dari atas sampai bawah. Mirna merasa risih diperhatikan oleh Mbah Waro. Gelagatnya sangat menakutkan. Mirna bergegas membersihkan badan. Ia ingin secepatnya pulang karena waktu hampir memasuki subuh. Tapi ia penasaran dengan kemana perginya Wisnu setelah pergulatan panas yang tadi berlalu. Lalu Mirna pun keluar dari kamar mandi, menghampiri Mbah Waro yang duduk bersantai di atas kursi rotan. Belum sempat Mirna ingin menanyakan tentang Wisnu, tapi Mbah Waro menanyakan sesuatu lebih dulu. Mirna tampak ragu untuk menjawabnya. Ia pun terlihat sangat malu-malu. "Bagaimana tadi?" tanya Mbah Waro sembari menatap manik Mirna. Gimana apanya, Mbah?" tanya Mirna pura-pura tidak tahu. "Itu di lehermu," jawab Mbah Waro melirik leher Mirna ada tanda merahnya. "Ini cuma bekas digigit nyamuk, Mbah," jawab Mirna sungkan. "Di mana Wisnu, Mbah?" sambung Mirna untuk mengalihkan pembicaraannya karena ia merasa tidak enak dengan Mbah Waro karena habis memadu kasih di rumah beliau. "Oh, sudah tidak ada lagi," jawab Mbah Waro singkat, lalu hendak beranjak pergi di hadapan Mirna. "Kemana Wisnu, Mbah?" tanya Mirna mencegat Mbah Waro. Belum sempat Mbah Waro menjawabnya, tiba-tiba terdengar gedoran pintu yang sangat keras. Mirna, cepat pulang!" teriak seseorang dari luar menampakkan kemarahannya. Mirna dan Mbah Waro saling bertatapan. Mereka berdua sudah mengetahui siapa di luar itu. "Mirna, jangan percaya dengan Mbah Waro dukun itu. Cepat keluar!" teriak Imron tidak hentinya. Wajah hitam Mbah Waro menampakkan kemarahannya.
karena merasa sangat terganggu oleh kata-kata kasar Imron. Mirna pun tampak gusar. Ia pun juga merasa takut kalau suaminya itu membawa senjata tajam ke sini. Mirna tambah ketakutan kalau Mbah Waro memberitahu bahwa ia tidur bersama dengan laki-laki lain. "Ada apa ini?" sontak Mbah Waro sambil membuka pintu. "Di mana Mirna istri saya? Di mana Anda sembunyikan?" tanya Imron berapi-api. "Aku di sini, Mas. Aku baik-baik saja kok," jawab Mirna dari dalam rumah. Imron yang kelelahan dengan kondisinya saat ini, yang sangat memprihatinkan dengan baju basah, bibir pucat akibat kedinginan. Mirna, cepat kita pulang. Dukun ini jahat, Mirna," ucap Imron sambil mengacungkan jari telunjuknya tepat di depan wajah Mbah Waro. Mbah Waro hanya menyunggingkan sudut bibir. Ia hanya diam saja, tidak menanggapi perkataan Imron yang menyebutnya orang jahat. Iya, Mas, ayo kita pulang. Jangan marah-marah begini sama Mbah Waro," ucap Mirna merasa tidak enak. Segera, Mirna mengambil barang-barangnya ke dalam kamar, tempat ia dan Wisnu memadu kasih. "Tunggu, Mas, aku ambil tas dan kunci mobil dulu," sambung Mirna secepatnya berlalu. Imron dan Mbah Waro saling berhadapan. Imron sangat geram dan ingin menghajar laki-laki tua itu dan bungkuk. Tapi ia tidak sejahat itu. Karena melihat Mirna yang baik-baik saja, maka Imron tidak ingin berbuat begitu. "Mirna, cepat!" teriak Imron dari luar. Di dalam kamar, Mirna tampak sedih meninggalkan bekas ia dan Wisnu memadu kasih. Mirna sejenak memikirkan Wisnu yang tiba-tiba hilang. Padahal, ia ingin sekali berpamitan untuk pulang dan ingin melihat laki-laki gagah itu sebelum pergi. Karena Wisnu sudah membuat dirinya nyaman walaupun hanya sebentar. "Silahkan masuk dahulu," ucap Mbah Waro. "Aku tidak sudi, Mbah," jawab Imron lantang. Imron melihat dalam rumah Mbah Waro, tapi ia tidak melihat Mirna ada di ruang tamu itu. Imron begitu kesal saat melihat Mirna keluar dari kamar kecil Mbah Waro. Ayo cepat kita pulang, Mirna," ucap Mirna menarik tangan Mirna kasar. "Aduh, Mas, sakit, Mas, jangan keras-keras," ucap Mirna. "Maaf, Mbah, atas perlakuan suami saya. Saya permisi dulu ya, Mbah," ucap Mirna kepada Mbah Waro. Sebelum Mirna memasuki mobil, ia sekali lagi memperhatikan rumah kecil Mbah Waro. Ia menatap nanar dan ingin sekali lagi menemui Wisnu. Tapi laki-laki itu sama sekali tidak terlihat untuk menampakkan batang hidungnya. Rasanya Mirna mau menanyakan kepada Mbah Waro, tapi ia urungkan karena melihat Imron yang sudah sangat marah. Malam yang dingin dengan cuaca yang masih hujan, Mirna pulang menggunakan mobil, sedangkan Imron mengikutinya dari belakang. Imron tahu kalau saat ini sudah hampir memasuki subuh. Ia sangat kelelahan karena seharian sampai malam tidak ada istirahat sedikit pun. Setelah sekian lama di perjalanan pulang, kini mereka sudah keluar dari pedesaan, hampir memasuki azan subuh. Mobil Mirna dan motor Imron memasuki pekarangan rumah. Pagi ini, Mirna tidak membuka warungnya. Ia sudah menghubungi karyawannya untuk tidak usah datang. "Mirna, jangan pernah lagi kamu ke sana," pinta Imron. "Kamu jangan sedikit-sedikit kalau ada masalah, lalu kamu pergi ke dukun itu, Mirna," sambung Imron. "Mas itu sangat sayang sama kamu. Mas takut kamu diapa-apain oleh dukun itu," ucap Imron terus-menerus. Mirna pun cuek saja. Bahkan saat ini, ia tidak mendengarkan apa yang diucapkan Imron. Malahan pikiran Mirna saat ini hanya kepada Wisnu seorang. "Sudah ya, Mas. Aku sudah pulang dan baik-baik saja. Sebaiknya kita istirahat ya," jawab Mirna santai. Mirna pun berpikir, mungkin ia akan kembali datang lagi ke tempat Mbah Waro hanya untuk bertemu Wisnu. Mirna akan mencuri-curi waktu kalau suaminya sedang berangkat kerja. "Wisnu, aku kangen sama kamu," gumam Mirna saat sedang rebahan di samping Imron yang tertidur. Pikirannya saat ini hanya tentang permainan panasnya tadi malam bersama Wisnu. Ia membayangkan kegagahan Wisnu yang sangat lihai. "Di mana kamu sekarang ini, Wis?" batin Mirna. Mirna pun beranjak dari tidurnya untuk bercermin sebentar. Ia memandangi bekas kemerahan yang tersisa di lehernya. Mirna pun tersenyum sambil memegang lehernya itu. Ia sangat senang dengan terlenanya di kubangan dosa. "Mirna, ngapain kamu senyum-senyum di depan cermin?" tanya Imron tiba-tiba lalu menghampiri Mirna yang berdiri. Tidak apa-apa, Mas," jawab Mirna sedikit gugup.
dan dengan cepat ia menutupi lehernya dengan rambut yang sengaja digerai. Tunggu. Ini merah bekas apa, Mir? Tanya Imron memperhatikan dan menatap Mirna dengan penuh tanya. Ini hanya digigit serangga, Mas, jawab Mirna kembali ke tempat tidur. Imron mencegah Mirna. Ia terus memperhatikan leher istrinya itu. Leher jenjang dan putih Mirna sangat tampak kelihatan bekas kemerahan itu. Bukan hanya satu tapi ada dua. Apaan sih, Mas? Mas segitunya ngeliatin aku, ucap Mirna takut. Imron baru sadar dan baru saja ia melihat bekas kemerahan itu. Tadi malam ia tidak memperhatikan leher istrinya. Imron membuang jauh-jauh prasangka buruknya itu. Imron berpikir tidak mungkin Mirna melakukannya dengan orang lain, apalagi Mbak Waro yang mengerikan itu. Mirna, Mas minta maaf terus marah-marah sama kamu, ucap Imron, mencoba memperbaiki kesalahannya kemarin telah membentak Mirna dengan kasar. Iya, Mas, gak apa-apa kok, jawab Mirna singkat. Setelah beberapa hari berlalu, Mirna selalu kepikiran dengan Wisnu. Bahkan ia beberapa kali menolak keinginan Imron sebagai sepasang suami istri. Mirna merasa setelah mengenal Wisnu, ia merasa kembali bahagia yang sangat susah ia dapatkan dari suaminya. Belum sempat Mirna untuk pergi ke rumah Mbak Waro. Karena belum mendapatkan waktu yang tepat, suaminya pun selalu pulang untuk makan siang dan cepat pulang kerja. Tidak ada celah bagi Mirna untuk pergi. Dari dalam lubuk hati Mirna, ia ingin sekali mengakhiri hubungannya dengan Imron yang baginya sudah sangat hambar. Tapi saat Mirna mencoba menghadiri Imron, Mirna merasa Imron terus-menerus memberinya perhatian yang berlebih. Hanya ditangkapinya dengan rasa tidak nyaman. Sesudah Imron dan Mirna pergi dari hadapan Mbah Waro malam itu, tampak Mbah Waro biasa-biasa saja saat Imron marah-marah kepadanya. Bahkan membentak Mbah Waro karena telah menyembunyikan Mirna. Saat mereka keduanya sudah jauh di jalan, Mbah Waro menutup pintu rumahnya, lalu menatap kamar kecil, tempat dua insan memadu kasih sambil menyunggingkan senyum di sudut bibir sembari berkata, "Nikmat sekali tubuhmu, Mirna," ucapnya. "Dek Mirna, kenapa warungnya kemarin tutup lagi?" tanya Iwan. "Iya, lagi pengen istirahat saja, Wan," jawab Mirna. Sama seperti hari-hari sebelumnya, Iwan datang untuk makan siang. Walaupun jarak tempat kerja dan rumahnya lumayan jauh, tapi ia sempatkan untuk pulang sama seperti dahulu selalu dekat dengan Mirna. Imron pun merasa saat sekarang ini memang hubungannya dengan Mirna seperti ada jarak. "Mirna, Mas pulang, kita makan siang bersama yuk," ajak Imron. "Aku sibuk, Mas, kalau mau makan sendiri aja dulu ya," tolak Mirna. Iwan yang masih makan sambil mendengarkan percakapan sepasang suami istri itu, Iwan hanya menertawakannya di dalam hati dan sambil bergumam, "Ayo, kalian bertengkar teruslah," ucap Iwan di dalam hati. Imron menenangkan hatinya. Ia bersabar agar tidak marah karena Mirna menolak ajakan untuk makan bersama. Ia pun mencoba memahami keadaan saat ini karena ada banyak pengunjung yang datang untuk makan. Terlihat suasana sangat ramai karena jam istirahat. Imron pun sengaja duduk di samping Iwan agar Iwan tidak berani terang-terangan menggoda istrinya. "Wan, masih lama pembangunan proyeknya?" tanya Imron. "Iya, Bang, masih lama," jawab Iwan merasa gugup. "Wan, saya perhatikan kamu sering sekali menggoda istri saya. Saya harap jangan begitu lagi, Wan," tegur Imron. Iwan hanya diam saja dan merasa tidak enak hati karena mendapat teguran dari suami Mirna langsung, dan memang kenyataannya begitu. Iwan merasa sudah terbiasa untuk menggoda Mirna. "Kau dengarkan, Wan?" tanya Imron. Iya, jawab Iwan sembari berlalu dan langsung pergi setelah membayar makan. Saat di jalan, Iwan sangat merasa kesal. Beberapa kali ia melontarkan sumpah serapah kepada Imron. Ia merasa tidak terima untuk ditegur di tengah keramaian tadi. Walaupun tidak nyaring, tapi beberapa orang tentu saja ada yang mendengarkannya. Saat di warung, Mirna sempat memperhatikan suaminya dan Iwan berbicara. Walaupun ia tidak mendengarkan apa yang dibicarakan, tapi ia merasa suaminya ada membicarakan sesuatu. Karena bisa dilihat dari gelagat Iwan seperti tidak enak, dan Iwan pun seperti ingin bercepat-cepat pergi. "Mas, kamu bicara apa sama Iwan tadi? Kenapa dia cepat sekali balik kerja?" tanya Mirna. "Tidak bicara apa-apa, Mir," jawab Imron. "Mas,
Jangan berkata kasar ya sama Iwan, karena Iwan itu pelanggan setia aku. Nanti ia kabur gara-gara kamu lagi, Mas. Jelas Mirna berbicara serius. Iya, Mas mau pergi kerja lagi ya, pamit Imron menghindari perdebatan. Karena sebentar lagi akan habis waktu istirahat jam makan siang. Sore itu, Imron pulang lebih awal. Karena kerjaannya cepat ia selesaikan. Ia ingin mengajak Mirna jalan-jalan sore yang sudah lama ia tidak pernah kerjakan rutinitas itu. Saat hampir sampai rumah, Imron melihat istrinya sedang berbicara berdua dengan Iwan. Imron memperhatikannya dari jauh. "Wan, mau kemana sore gini? Kok rapi banget?" ucap Mirna memperhatikan Iwan yang memakai jaket hitam serta mengendarai sepeda motor. "Ada urusan penting dengan Mbak Waroh," jawab Iwan sambil bergurau. "Mau apa ke sana, Wan?" tanya Mirna penasaran. "Nanti aku ceritakan masalah perjodohan." Jelas Iwan berlalu. Mirna merasa ingin juga minta dijodohkan dengan Wisnu. Menurutnya, ia sangat cocok kalau bersanding dengan laki-laki cinta satu malam itu. Baginya, kalau ia secepatnya bercerai dengan Imron, ada banyak keuntungan yang datang padanya. Mirna berpikir sebelum ia mempunyai anak dengan Imron, maka semakin mudah peluang untuk cerai. Itu adalah salah satu alasannya nanti. Dan setelah bercerai dengan Imron, ia akan mendapatkan harta gaib. Lalu ingin dijodohkan dengan Wisnu, pasti Mbak Waroh bisa membantunya. Mirna senyum-senyum memikirkan rencananya ingin menikah dengan Wisnu. Ia tidak merasa sedang diperhatikan oleh Imron yang kini sudah sampai. "Mirna, kenapa senyum-senyum begitu?" tanya Imron. Enggak kok, Mas. Lagi senang saja jualan hari ini laris manis, Mas," jawab Mirna mengelak. "Ayo, siap-siap. Mas mau ngajak jalan-jalan sore," ucap Imron sumringah. Ia berharap Mirna tidak menolak ajakannya. Jalan-jalan kemana, Mas?" tanya Mirna penasaran, karena Imron sejak tadi tidak henti tersenyum. "Kita ke mall. Kamu kan sudah lama tidak belanja," jelas Imron. "Mas ada sedikit rezeki. Cukuplah untuk kamu beli baju 1 lembar dan buat kita makan nanti di mall," jelas Imron, karena melihat Mirna yang tampak keheranan. "Emangnya kamu dapat bonus, Mas?" tanya Mirna. "Iya, alhamdulillah. Ayo kita siap-siap," pinta Imron. Mereka berdua pergi menggunakan mobil. Kali ini Mirna tidak menolak ajakan Imron. Walaupun hanya shopping baju 1 lembar sama makan bakso di mall, lumayan membuat pikiran Mirna lebih tenang. Setelah beberapa hari galau memikirkan Wisnu, mereka berdua tampak sedikit lebih akrab. Tapi saat ini hanya Imron yang panjang lebar menceritakan pekerjaannya di kantor. Sedangkan Mirna terlihat biasa saja menanggapinya, walaupun Imron menceritakan hal-hal yang lucu sekalipun. "Mirna, kamu senang gak Mas ajak jalan-jalan?" tanya Imron. Lumayan, Mas," jawab Mirna. "Mas, aku kepikiran sama sepatu yang aku coba tadi deh. Kamu bawa uang lebih gak?" tanya Mirna. "Aduh, enggak Mir, lain kali aja ya. Mas juga belum gajian," jelas Imron. Mirna pun hanya diam. Sebenarnya sudah banyak Mirna memiliki sepatu dan pakaian baru yang baru saja ia beli sama Winnie beberapa hari yang lalu. Itu pun belum dipakainya semua, karena kebanyakan beli barang yang tidak terlalu penting. Mereka berdua pun kembali pulang. Mirna sedikit kecewa karena Imron tidak memberikan sepatu yang ia mau saat di mall tadi. Mirna seperti tidak ingin mau tahu bahwa Imron tidak memiliki uang berlebih. Di malam hari sebelum tidur, Imron membuka lemari pakaian dan ingin mengambil uang untuk membayar cicilan rumah dan mobil. Karena sudah masuk waktu untuk bayar, Imron pun terkejut. Ia hanya mendapati sisa uang pecahan 100 ribuan. Imron lalu menggeledah isi lemari, mencari-cari. Sepertinya tidak mungkin ada seseorang yang masuk lalu mencurinya. Karena sebelum Mirna ke depan untuk menjaga warung, tidak pernah ia lupa untuk mengunci pintu rumah. "Mirna, di mana uang untuk bayar mobil dan rumah?" tanya Imron serius. "Di dalam lemari pakaian, Mas," jawab Mirna sambil meneguk air putih. "Iya, Mas tahu. Tapi hanya tersisa sedikit, Mir. Apa kamu pakai?" tanya Imron. "Iya, Mas. Aku pakai untuk beli kebutuhan aku," jawab Mirna. "Astaga, Mirna," ucap Imron sambil mengusap wajahnya. "Ya, mau bagaimana lagi, Mas? Salah Mas. Kenapa tidak pernah ngajak aku belanja lagi?" elak Mirna. Imron kembali memanas.
Menurutnya, Mirna sangat keterlaluan menghabiskan uang hanya untuk membeli barang-barang yang tidak perlu terlalu penting. Mas minta kau kembalikan barang-barang itu kepada Winnie dan ambil kembali uangnya, tita Imron. Ya, gimana bisa begitu, Mas? Nanti kamu juga gajian kan? Tenang saja, Mas, jawab Mirna. Imron mendengus kesal. Mau marah pun tidak bisa, karena ia tidak ingin lagi bertengkar dengan Mirna. Ia takut kalau Mirna kembali pergi dari rumah. Imron sangat mencintai Mirna. Ia begitu takut kehilangan Mirna. Sedangkan Mirna saat ini sudah mengatur rencana untuk bercerai darinya. Malang sekali nasib Imron saat ini. Ia pun juga tidak tahu kalau Mirna sudah berselingkuh dengan laki-laki asing, yang Mirna pun tidak tahu siapa laki-laki tersebut. Imron mencoba menahan diri untuk tidak marah ataupun berkata kasar. Dadanya turun naik menahan emosi yang memuncak dan ingin segera meluapkannya. Kamu belanjakan barang apa saja sama Winnie? Tanya Imron pelan. Banyak, Mas. Aku juga lupa bilang kalau aku beli HP baru ini di toko besar, jawab Mirna sembari memperhatikan HP yang bermerek mahal tersebut. Kredit juga HP-nya? Tanya Imron. Enggak, Mas. Kalau ini cash, kecuali beli barang-barang di tempat Winnie, jelas Mirna. Imron hanya geleng-geleng kepala atas perilaku istrinya tersebut. Ditegur pun tidak bisa lagi, karena itu sudah biasa bagi Imron. Mirna tersenyum puas melihat Imron yang kini sedang kepusingan memikirkan banyaknya tagihan. Sedangkan uang yang untuk dibayarkan sudah dihabiskan Mirna. Mirna memang sengaja membuat Imron agar selalu marah-marah padanya. Ia pun sangat senang saat ini membuat suaminya kesal agar Imron tidak tahan lagi padanya, lalu menceraikan dirinya agar bisa menikah dengan Wisnu. Rasain kamu, Mas. Makanya cepat ceraikan aku, batin Mirna. Mirna meminta cerai dengan cara yang halus saja. Ia tahu kalau terang-terangan meminta cerai, pasti Imron akan menolak mentah-mentah. Maka dari itu, ia akan selalu membuat suaminya itu bosan dan muak atas tingkah lakunya yang diulah-ulah. Mas, aku minta maaf ya, ucap Mirna basa-basi. Lain kali, jangan ngambil uang yang sudah Mas sisihkan untuk bayar cicilan ya. Kamu pasti tahu kan kalau kita masih banyak cicilan, jawab Imron dengan tenang. Tapi ada sisa uang kan? Sini, kasih ke aku aja buat bayar arisan, ucap Mirna tidak merasa bersalah. Uang hasil jualan kamu kan ada. Sebaiknya ini disimpan saja, ucap Imron penuh hati-hati. Ia takut Mirna kembali marah-marah, karena saat ini Imron sangat menghindari untuk bertengkar. Di sore itu, nampak seorang laki-laki berkulit hitam, memakai jaket hitam, dan datang bersepeda motor ke tempat Mbah Waro. Ia datang hanya seorang diri. Beberapa kali, ia mengetuk pintu rumah Mbah Waro, dan tidak lama, terbukalah pintu itu, dan segera ia langsung masuk ke dalam. Gimana, Mbah? Sesuai dengan rencanamu, jawab Mbah Waro. Ada suatu rahasia yang ia pinta kepada Mbah Waro. Baginya, Mbah Waro adalah penolong untuk memudahkan ia bisa mendapatkan seseorang yang sejak lama sudah ia incar. Laki-laki yang memakai jaket hitam itu juga sangat mempercayai Mbah Waro. Semua urusan perjodohan ini ia serahkan semuanya kepada dukun yang dikenal bisa mengabulkan apapun, walaupun dengan syarat tertentu. Laki-laki itu terus membicarakan seorang perempuan yang ingin ia dapatkan itu. Ia pun curhat ada banyak masalah kepada Mbah Waro, terutama curhat tentang bagaimana caranya untuk memisahkan pasangan suami istri tersebut agar ia bisa memiliki perempuan itu. Secepatnya bikin mereka berdua cerai, Mbah, ucapnya. Laki-laki yang sedang berbincang dengan Mbah Waro itu menggebu-gebu ingin secepatnya melihat perempuan idamannya itu berpisah dengan suaminya. Ia sudah lama menyukainya dan hanya tergila-gila kepada perempuan itu. Sudah terang-terangan ia menggoda perempuan idamannya. Tapi si perempuan hanya menanggapinya biasa saja. Bahkan pernah suatu hari dengan belak-belakan perempuan itu berkata kasar dengannya, seperti tidak level dengan laki-laki yang bekerja sebagai kuli bangunan. Laki-laki itu wajar saja tersinggung disebut hanya sebagai kuli dan dibanding-bandingkan dengan suaminya yang kerja kantoran. Sedangkan perempuan itu sering menjadikannya tempat curhat saja. Mungkin ia tidak akan menunggu lama lagi untuk mendapatkannya. Laki-laki itu pun sengaja memperkenalkannya dengan dukun santetnya itu
agar dukun itu bisa membacakan sesuatu di hadapan perempuan itu secara langsung. Terus saya harus gimana lagi, Mbah? Mirna itu sampai sekarang tidak menyukai saya, keluhnya. Belum, sabar saja, jawab Mbah Waro tersenyum. Mirna hanya menjadikan saya teman curhatnya saja, Mbah. Yang saya dengar pun, ia saat ini sedang bertengkar dengan suaminya. Jelas laki-laki itu. Gimana, Mbah? Desaknya. Mbah Waro hanya diam saja, sambil memberikan harapan kepada laki-laki itu. Kalau bisa, saya minta Mbah Waro kerjakan perjodohan kami sekali lagi, pinta laki-laki berambut cepak itu. Tapi Mbah Waro hati-hati ya, jangan sampai menyukai Mirna juga, sambungnya, sembari menatap Mbah Waro yang terlihat lebih pendek darinya. Mbah Waro hanya tertawa saja setelah mendengar penuturan laki-laki yang sedang dimabuk cinta oleh Mirna, istri dari orang lain tersebut. Dalam benak laki-laki yang bekerja sebagai kuli bangunan itu, ia merasa tidak enak hati apabila Mirna selalu tampil seksi dan glamor. Ia takut kalau dukun kepercayaannya ini juga ikut menyukai perempuan incarannya itu. Iya, jawab Mbah Waro singkat. Setelah mendapatkan jawaban singkat tersebut, laki-laki itu tampak sedikit tenang. Ia sudah sangat mempercayai Mbah Waro itu dan menyerahkan segala urusan perjodohan ini kepada beliau dengan syarat yang besar harus ia kerjakan. Setelah sekian lama berbincang dan sudah malam hari, laki-laki itu pamit pulang. Ia sangat pede setelah mendapatkan sesuatu yang nantinya ia akan taburkan di depan rumah serta warungnya si Mirna tersebut. Saya pamit pulang, Mbah, ucap laki-laki itu, pergi menggunakan sepeda motornya yang butut. Pagi itu, Mirna disibukkan dengan pekerjaannya. Hari ini kembali ia membuka warung dan diam-diam meletakkan minyak penglaris itu di tempat rahasia yang Imron sudah mencarinya. Wajah cantik Mirna kembali cerah dan terlihat bahagia karena mendapatkan minyak itu setelah kemarin ia dapatkan dari Mbah Waro. Bukan senang mendapatkan minyak penglaris saja, tapi ia hari ini sangat senang melebihi itu karena tadi malam suaminya mendapatkan panggilan dari bos di kantornya kalau Imron akan diajak hari ini pergi. Walaupun tidak lama, hanya dalam waktu sehari semalam saja, tapi itu pun sangat membuat Mirna bahagia. Di dalam pikirnya saat ini adalah satu-satunya ingin mengunjungi kediaman Mbah Waro untuk menemui Wisnu, pemuda gagah dambaannya. Ia pun sesekali tersenyum karena tidak sabar untuk bertemu, atau mungkin akan lebih dari sekedar bertemu. Mirna pun sudah sangat merindukan belayan kasih sayang Wisnu dan tidak sabar akankah Wisnu memberikannya kenikmatan lagi setelah beberapa hari ia dibuat cinta satu malam yang sangat berkesan. Mirna sayang, Mas mau berangkat kerja dulu ya. Maafkan Mas malam ini tidak pulang, hanya semalam saja, ucap Imron sembari mencium pucuk kepala Mirna. Iya Mas, tidak apa-apa kok, jawab Mirna menampakkan wajah sangat patuh kepada suaminya. Padahal dari dalam lubuk hati Mirna, ia sangat senang kalau suaminya pergi. Pergi selamanya pun tidak masalah baginya. Kamu baik-baik ya jaga warung. Ingat, jangan terlalu dekat dengan Iwan lagi, ucap Imron menatap Mirna. Iya Mas, tenang saja, jawab Mirna meyakinkan. Mirna merasa suaminya itu sangat berlebihan. Ia sama Iwan itu hanya teman saja, sama sekali tidak ada punya perasaan lebih sedikit pun. Bagi Mirna, Iwan tidak level dengannya. Dirinya yang cantik, sedangkan Iwan minus banyak hitam, cungkring. Kerjaannya hanya sebagai kuli lagi, kalah jauh dengan Wisnu yang melebihi dari itu. Kalau nantinya ia sudah bercerai dengan suaminya, maka ia akan mencari suami yang lebih kaya dari suami yang dulu. Kalaupun tidak kaya raya, minimal tampan seperti Wisnu. Saat Imron sudah menghilang dari pandangannya, ia langsung menuju warung untuk membantu karyawannya beres-beres menyiapkan makanan. Mbak Mirna, sepertinya hari ini sangat senang sekali, ucap Rita, salah satu karyawannya. Iya nih, tambah cantik lagi, timpal Puput. Aduh, kalian ini bisa saja deh, jawab Mirna senang. Mirna hari ini terlihat sangat santai saja. Ia berencana akan pergi ke rumah Mbak Waro nanti sore saja. Karena suaminya juga pergi, maka ia bisa leluasa kapan perginya. Waktu terus berjalan, tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Warungnya sangat ramai, tidak pernah absen. Iwan selalu menjadi langganan setia Mirna. Halo Dek Mirna, sapa Iwan.
"Hai Iwan, mau makan apa?" tanya Mirna. "Apa saja, karena semua masakan Dek Mirna selalu enak," puji Iwan. "Bisa saja kamu ini, Wan," sahut Mirna sambil tertawa. "Temanin abang makan dong," pinta Iwan. Mirna berpikir, karena saat ini warungnya lumayan ramai, tapi ia merasa tidak enak kalau menolak permintaan Iwan. "Ayolah Dek Mirna," sambung Iwan. "Ya sudah, ayo duduk," titah Mirna. Mirna terlihat sangat asik berbincang dengan Iwan. Sesekali perempuan cantik berambut pirang itu tertawa nyaring sambil mencubit lengan Iwan. "Andai Dek Mirna punya kembaran, abang mau banget punya istri seperti Dek Mirna," goda Iwan. "Alah, biasa aja Wan," jawab Mirna tertawa riang. "Dek Mirna, sore ini ada acara pertunjukan di taman. Apa Dek Mirna mau melihatnya?" tanya Iwan. "Tidak Wan, aku mau pergi," jawab Mirna. "Yah, padahal abang mau pergi sama Dek Mirna serta Rita dan Puput. Biar kita rame-rame. Entar abang yang jajanin," ungkap Iwan sambil memperlihatkan uang yang cukup banyak. "Wah, ternyata habis gajian Wan," ucap Mirna. "Iya, mau dong Dek Mirna ikut," ajak Iwan sambil memohon. "Kamu perginya sama Rita dan Puput saja. Pasti mereka mau. Aku ada kesibukan Wan," jelas Mirna. "Ya, kalau Dek Mirna tidak ikut, batal aja deh." "Memangnya Dek Mirna mau kemana?" tanya Iwan. "Mau ke tempat Bawaro," jawab Mirna sembari senyum-senyum membayangkan wajah Wisnu. "Mau ngapain lagi Dek Mirna ke sana?" tanya Iwan sambil mengernyitkan dahinya. Di dalam hati Iwan, ia merasa saat ini ada rencana Bawaro untuk menggerakkan santet perjodohannya dengan Mirna. Kalau kemarin ia baru saja kembali minta tolong kepada dukun itu. Iwan tampak senyum-senyum karena sebentar lagi ia bisa memiliki Mirna. "Mau minta penglaris lagi ya Dek?" tambah Iwan. "Tidak Wan, aku mau menemui seseorang," jawab Mirna. "Emangnya siapa?" tanya Iwan. "Wisnu. Aku mau menemui Wisnu nanti di tempat Bawaro," jawab Mirna sambil menampakkan wajah bahagia karena terlihat di pipinya memerah akibat malu. "Siapa Wisnu?" tanya Iwan penasaran. Karena setahunya yang tinggal di rumah Bawaro itu hanya beliau seorang. Tidak ada sanak saudara. Karena dari cerita yang didengarnya, Bawaro itu adalah seseorang pendatang dan tidak banyak yang tahu asal beliau. "Tidak tahu juga Wan. Entah itu keponakannya, aku lupa bertanya. Dan aku pun baru saja kenal ketika datang ke rumah Bawaro," jawab Mirna. "Terus mau ngapain bertemu dengan Wisnu itu? Ada perlu apa memangnya?" tanya Iwan sangat penasaran. "Tidak ada, hanya ingin bertemu saja kok. Orangnya ganteng banget loh Wan, mirip artis," jelas Mirna bercerita panjang lebar tentang seseorang yang bernama Wisnu tersebut. Iwan yang mendengarnya merasa aneh saja. Ia tidak tahu kalau ada seseorang yang ikut tinggal dengan Bawaro. Baru saja kemarin ia habis dari sana, tapi ia tidak menemukan siapapun. Padahal ia cukup lama berbincang-bincang dengan Bawaro. Iwan harus menjauhkan Mirna dari Wisnu itu. Ia gelisah bahwa ada seseorang yang sepertinya sebagai penghalang selanjutnya untuk bisa bersatu dengan Mirna. Tapi ia harus menjauhkan Mirna dengan suaminya terlebih dahulu. Lalu ia akan menyalip laki-laki bernama Wisnu itu. Siapa ya yang bernama Wisnu itu? Batin Iwan bertanya-tanya. Ia akan bersaing denganku untuk mendapatkan Mirna, gumam Iwan disertai rasa kesal. Iwan langsung pamit untuk kembali bekerja sesudah membayar makan. Iwan pun bingung harus bagaimana. Sudah banyak cara agar Mirna bisa mencintainya. Tapi kenapa bisa Mirna malah menyukai orang lain? Padahal sedikit lagi rumah tangga Imron dan Mirna pasti akan hancur. Iwan terlihat sangat kesal. Ia pun sangat kesal kepada Bawaro. Ia merasa Bawaro beringkar janji padanya. Iwan minta izin kepada bosnya untuk pulang lebih cepat sore ini. Ia sangat penasaran dan ingin mengikuti Mirna ke tempat Bawaro. Sore itu, Mirna bersiap. Ia memakai baju berwarna merah, sangat pas dipadukan dengan tubuhnya yang putih dan mulus. Rambut pirangnya digerai dan aroma parfum menguar ke seluruh kamar. Tidak lupa, ia mengoles wajahnya secantik mungkin dan gincu berwarna merah glossy. Saat ini, Mirna tidak sekalipun memikirkan suaminya yang tengah bekerja.
Ia lupa akan itu. Tujuannya saat ini hanya Wisnu, dan kecantikannya ini ia berikan hanya untuk Wisnu. Mobil Mirna melaju kencang menuju pedesaan. Tidak kalah ada Iwan yang mengikutinya dari jauh menggunakan sepeda motornya. Iwan tahu kalau ia akan ketinggalan jauh di belakang, tapi itu adalah rencananya. Ia akan diam-diam menguping dan memergoki Mirna saat sudah di rumah Bawaro. 1 jam lebih sudah di perjalanan. Kini keduanya sudah memasuki pedesaan. Iwan melambatkan sepeda motornya dan membiarkan Mirna sampai lebih dulu. Ia pun menepi di pinggir jalan. Saat ia rasa sudah lumayan lama dan cuacanya pun sudah menjadi gelap, ia melajukan motornya. Dari jauh, Iwan mematikan mesin motornya dan menaruhnya di semak-semak pinggir jalan. Ia akan berjalan kaki untuk berjaga-jaga agar tidak ketahuan. Jam menunjukkan pukul 6 lewat. Ia berjalan dengan hati-hati menuju belakang rumah Bawaro dan mencari dindingnya yang bolong agar bisa melihat ke dalam. Terlihat di dalam sangat minim pencahayaan. Ia melihat Mirna dan Bawaro sedang berbincang basa-basi. Lama Iwan menguping, tapi tidak ada tanda-tanda akan kedatangan seseorang. Tapi tidak lama Bawaro bertanya kepada Mirna. "Mau ketemu Wisnu?" tanya Bawaro. "Iya, Mbah," jawab Mirna malu-malu. "Silakan, kamu masuk ke dalam kamar kemarin, dan nanti ia akan menemuimu," jelas Bawaro. Mirna menurut saja dengan perkataan Bawaro. Ia pun kembali mencari lubang kecil untuk melihat ke dalam kamar tersebut. Aneh sekali, pikir Iwan. Saat ini hanya melihat Mirna yang sedang duduk di atas dipan. Bahkan beberapa kali Mirna bercermin dan menyemprotkan parfum. Saat pintu kamar terbuka, Iwan melihat seorang laki-laki gagah dan tampan memasuki kamar itu. Iwan yang sebagai laki-laki pun berdecak kagum bahwa saingannya saat ini lebih tampan dari Imron. Iwan penasaran dan kembali melihat ruang depan. Ia ingin tahu apa yang dibuat oleh Bawaro saat kamarnya dipakai Mirna dan Wisnu. Mata Iwan melihat ke seluruh ruangan itu, tapi ia tidak menemukan Bawaro. Aneh, pikir Iwan. Dengan sangat pelan, Iwan kembali melangkahkan kaki ke ruang kamar, ingin kembali memergoki Mirna. Tapi belum sempat ia melihat ke dalam, Iwan mendengar Mirna merintih kenikmatan. Iwan tahu saat ini kedua insan itu sedang memadu kasih. "Astaga," ucap Iwan saat mengintip ke dalam kamar, dan betapa terkejutnya ia sambil tidak percaya apa yang dilihatnya. Iwan menelan salivanya. Sangat susah untuk dipercaya, tapi mata kepala Iwan sendiri melihatnya secara langsung. "Bawaro," batin Iwan. Entah dibutakan apa, Mirna sampai ia tidak merasa bahwa Bawaro lah yang saat ini menggagahinya. Iwan memperhatikan ke dalam. Terdengar rintihan Mirna sambil memejamkan mata. Maka ia tidak sadar bahwa sekarang ini bukan Wisnu sesungguhnya. Sedangkan Wisnu yang asli sama sekali tidak pernah ada. Ia bergidik ngeri melihat permainan di dalam. Tapi di dalam hati Iwan, saat ini ia juga merasakan kekesalan luar biasa. Dukun santet itu malah berkhianat, dan ia sangat merasa tertipu. Memang, Iwan ingin merebut Mirna dari Imron, dan berusaha membuat Mirna jatuh cinta dengan cara memberikan foto Mirna serta rambutnya untuk Bawaro agar bisa mempermainkan santetnya. Awalnya, ia tidak menyangka bahwa dukun itu juga ikutan menyukai Mirna dan mengambil keuntungan darinya. Saat ini, yang dilihat Mirna memang berwujud Wisnu yang tampan dan gagah, karena penglihatannya dibutakan oleh Bawaro. Sedangkan Iwan melihat awalnya memang berwujud Wisnu. Tapi saat sedang dalam permainan panas tersebut, tiba-tiba wujud itu kembali berubah dengan aslinya, yaitu laki-laki tua yang juga bungkuk, sangat mengerikan. Iwan bingung harus berbuat apa sekarang ini. Tidak mungkin ia menggerebek seorang diri. Ia tahu kalau Bawaro bukanlah lawannya. Iwan hanya mematung diri di semak-semak belukar samping rumah Bawaro yang gelap gulita. Dada Iwan turun naik serta keringat dingin membasahi tubuhnya. Ada hawa panas menjalari tubuhnya saat melihat pergulatan di dalam. Baru pertama ia melihat tubuh Mirna yang sama sekali tanpa balutan busana. Pantas saja Mirna tidak pernah menyukainya sedikit pun. Walaupun sudah berbagai cara Iwan lakukan
dengan menuruti perintah Bawaro. Dan akhirnya yang Iwan takutkan malah kejadian bahwa Mirna sudah terperdaya sangat jauh. Wajah Iwan merah padam. Perasaannya saat ini campur aduk. Ia pun bingung sekarang ini harus berbuat apa. Ia pun sangat merasa bersalah atas kejadian tersebut, dan salah satunya merasa sangat bersalah pada Imron. Malam semakin larut. Permainan itu tak kunjung selesai. Nampak Bawaro dan Mirna sangat menikmati malam yang indah ini. Iwan tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa mengintip dari lubang kecil, karena ingin mengetahui selanjutnya apa yang akan diperbuat atau dibicarakan Mirna dan Bawaro berwujud Wisnu tersebut. Sudah ya Wis, kamu sangat hebat, puji Mirna. Iya dong, mau sekali lagi, tawar Wisnu. Gak mau ah, sudah capek, jawab Mirna sembari memeluk tubuh kekar Wisnu. Mereka sama sekali tidak canggung, padahal ini baru pertemuan yang kedua kalinya. Terus, kamu mau pulang sekarang? Tanya Wisnu. Tidak, aku ingin nginap di sini. Apa diperbolehkan Bawaro? Tanya Mirna. Wisnu tersenyum kecil sembari berkata, tentu saja diperbolehkan, ucapnya. Lagi-lagi, Mirna tanpa sungkan memeluk tubuh Wisnu. Tanpa sepengetahuan Mirna dan Wisnu, ada seseorang yang mengintip dari balik dinding yang terbuat dari kayu tersebut. Malam itu, Mirna sangat menikmati kebersamaannya. Sebenarnya, ada banyak pertanyaan yang kini berputar di kepalanya. Tapi ia merasa lidahnya menjadi keluh dan susah untuk menanyakan hal tersebut. Wisnu, kamu tinggal di sini juga dengan Bawaro? Tanya Mirna memberanikan. Iya, jawab Wisnu singkat. Kamu sebenarnya siapanya Bawaro? Keponakan atau anaknya? Tanya Mirna. Sebenarnya, ia merasa ragu kalau Wisnu ini adalah anak dari Bawaro, karena sangat jauh berbeda dengan wajah Bawaro yang sangat menakutkan itu, dan sama sekali tidak ada mirip-miripnya. Sudahlah sayang, kamu tidak perlu tahu. Yang penting, malam ini kita nikmati saja. Memangnya kemana suami kamu? Tanya Wisnu mengalihkan pembicaraan. Suami kamu kan yang malam itu marah-marah datang ke sini menjemput kamu, sambung Wisnu. Oh iya, maaf atas kegaduhan beberapa hari yang lalu. Memangnya kamu kemana waktu itu? Saat aku terbangun, kamu sudah tidak ada lagi. Padahal aku ingin berpamitan, terang Mirna. Aku ngeliatin kamu dari jauh. Kasihan ya kamu. Aku lihat kamu dimarahin dan dibentak-bentak oleh suamimu, jawab Wisnu. Apa perlakuan suami kamu memang begitu? Tanya Wisnu menatap wajah Mirna lekat. Iya, kalau marah memang suka begitu, membentak aku, jawab Mirna sambil bergelayut manja. Lalu dibalas Wisnu dengan sebuah kecupan di kening. Kita keluar aja yuk, gak enak sama Bawaro. Kita ngobrol-ngobrol bertiga, ajak Mirna. Jangan sayang, beliau pasti sedang istirahat, tolak Wisnu. Dan di malam itu dihabiskan oleh mereka yang sedang dimabuk asmara. Saat jam 3 dini hari, Mirna terbangun dari tidurnya. Ia merasakan ada tangan yang melingkar di pinggangnya. Mirna tidak menyadari semua itu bahwa tangan putih yang kekar sudah berubah wujud dengan yang aslinya. Ia hanya diam saja, tidur dengan membelakangi Wisnu. Mirna sangat menikmati malam itu. Dihabiskannya malam itu berada di dalam pelukan Wisnu yang sebenarnya adalah Bawaro. Dan setelah itu, Mirna pun beranjak kaget. Ia melihat jam tangannya sudah menunjukkan pukul 5 lewat.